Bapak Ibu semuanya, untuk acara pertama telah selesai, kita lanjut saja sekarang ke acara kedua, yaitu tentang materi SDS, sumber daya sekolah, yang di dalamnya memuat ada sumber daya sekolah itu ada rapor pendidikan, ada PMM, ada tanya bos, ada arkas, dari sana kita akan mempelajari, dari rapor pendidikan akan mempelajari tentang perencanaan berbasis data. Untuk materi yang pertama, paparan materinya tentang rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, insya Allah sekilas sepintas akan saya sampaikan. Kemudian teknis pelaksanaan membuka rapor pendidikan dan PBD, perencanaan berbasis data oleh Ibu Nengsi. Biasa masalah anukarar itu mah ahli Bu Nengsi, keahlian Bu Nengsi. Selanjutnya untuk belajar ID dan PMM, belajar ID ini menyangkut mungkin ada di antara Bapak Ibu guru yang belum mengaktifasi atau belum mempunyai akun belajar ID, dan siswa juga nanti akan dijelaskan oleh Bapak Budi Kurniawan, karena katanya harusnya oleh Pak Ade itu teh, tapi abdi mah pada berdaya ke guru si dewasa cenah gitunya. Abdi tadi pada memberdayakan guru, ngawen ku ibu cenah budak masuk itu gini kumaha indung we. Nah, Bapak Ibu semuanya sambil berjalan silahkan dinikmati hidangannya ala kadarnya. Maaf, cuman itu yang bisa kami berikan. Kita santai saja. Ini sebenarnya paparan materi ini adalah untuk kepala sekolah, tapi karena Bapak Ibu guru juga calon-calon kepala sekolah, jadi kita harus akan saya sampaikan, tapi mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan saya menggurui Bapak dan Ibu semuanya, bukan sok pinter dan sok bisa, tapi karena mungkin pertama tuntutan tugas sebagai sekolah penggerak harus diseminasi atau harus pengimbasan wayah nawe isin oge tetiasa oge raraba oge pangten dilaksanakan dak kewajiban gitunya. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang saya sampaikan kurang Bapak pahami, atau misalnya ada sedikit salah persepsi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita pelajari kembali, karena saya pun masih tahap belajar. Jadi walaupun disebut sekolah penggerak, saya pun baru bisa menerima ini hari tahun-tahun ini atau bulan-bulan ini. Jadi kamu didugikan dari ibarat orang ajarkan orang kali, ayeuna didugikan orang mempelajari, besok disampaikan seperti itu. Jadi saya juga belum pengalaman sehingga kumaha cuman mungkin lebih dahulu menerima materi dari fasilitator gitu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang pas dengan pendapat Bapak Ibu sadayana. Sumber daya sekolah itu tadi sudah dijelaskan, ada beberapa di antaranya rapor pendidikan, kemudian ini untuk sekolah, yang untuk khusus untuk sekolah. Pertama rapor pendidikan, yang kedua ada arkas, yang ketiga ada tanya bos. Nah, ini adalah SDS, sumber daya sekolah yang dimiliki oleh sekolah. Tapi di samping itu ada juga yang dimiliki oleh seluruh warga sekolah, yaitu PMM, platform Merdeka Mengajar. Ini dimiliki oleh guru dan siswa-siswa juga harusnya adanya platform Merdeka Belajar untuk siswa. Nah, kemudian belajar ID dimiliki oleh seluruh warga sekolah, termasuk di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa, semuanya harus memiliki belajar ID, akun belajar ID. Nah, kita bisa membuka PMM, kita bisa membuka rapor pendidikan, itu harus menggunakan belajar ID. Untuk kepala sekolah dan operator itu menggunakan akun belajar ID yang ada admin. Misalnya milik saya Lilis Komaria 48@admin.sd.belajar.id. Untuk guru biasanya misalnya Intan 842@guru@belajar.guru.id
guru belajar ID, akhirnya sama. Nah, kemudian untuk membuka PMM harus memiliki akun belajar ID dan harus diaktifasi di harus diaktifasi di ponsel atau di laptopnya masing-masing. Jadinya upamanya di USANES mah mungkin biasa we sih abdi misalnya di abdi aya anu seluruh biasa gitu nya, tapi lebih baik di ponsel masing-masing. Di operator biasanya semua ada, tapi untuk kepentingan pribadi harus memiliki semuanya karena kita tidak bisa membuka PMM untuk guru tanpa membuka belajar ID. PMM platform bisa dibuka tapi tidak lengkap, tidak bisa membuat kelas, tidak bisa membuka aksi nyata, video inspiratif, itu tidak bisa digunakan hanya dengan belajar ID. Demikian juga rapor pendidikan. Rapor pendidikan hanya bisa dibuka oleh akun belajar ID yang admin, yaitu kepala sekolah dan operator. Nah itu ya. Jadi, nah ini tentang yang pertama akan saya sampaikan tentang rapor pendidikan di satuan pendidikan. Dari mana kita memperoleh rapor pendidikan tersebut? Yaitu dari asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang telah kita laksanakan. Untuk 2022 atau 2021, rapor 2022 itu kita ambil dari ANBK, rapor pendidikan yang dilaksanakan ANBK-nya 2021 tahun kemarin. Baru kita bisa membuka hasil rapor pendidikannya di tahun sekarang. Nah yang tahun sekarang bisa dibuka tahun mendatang. Nah itu ANBK itu terdiri dari 3 kategori. Pertama AKM, asesmen kemampuan minimal. KKM, asesmen kemampuan minimal ada 2 macam, yaitu literasi dan numerasi. Nah itu untuk yang kedua, komponen dalam ANBK itu yang kedua adalah survei karakter dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah dalam survei karakter, kenapa tidak ada komponen pengetahuan? Di dalam ANBK asesmen berbeda dengan UN. Kalau UN adalah basisnya untuk memperoleh mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam suatu pengetahuan atau suatu materi, misalnya IPA, IPS dan lain sebagainya. Nah, dalam asesmen ANBK tidak untuk mengetahui siswa siapa yang paling besar nilainya, siapa yang paling kecil. Nah, ANBK bukan, tapi untuk mengetahui kemampuan dasar satu sekolah. Jadi di ANBK mana rapor pendidikannya untuk ayah misalnya di sekolah saya Intan nilainya literasinya 100, misalnya Bu EN 100, numerasinya 50, tidak ada per orang, tidak ada per siswa, tapi khusus satu sekolah. Mengapa? Karena tujuan ANBK bukan untuk menilai kemampuan siswa kemampuan materi atau pengetahuan siswa pada perseorangan individual, tapi untuk melihat sekolah tersebut, memotret sekolah tersebut. Karakter pun seperti itu, bagaimana karakter dijalankan di sekolah tersebut, yang berada di sekolah tersebut. Misalnya kalau karakter itu perbedaan gender kemarin kebanyakan jadi di soal ANBK apa sebutnya menjebak kebanyakan. Survei dinas survei karakter, misalnya kalau misalnya ada orang misalnya ada pemilihan ketua kelas seorang perempuan tapi lebih mampu, apakah menurutmu lebih layak tidak? A, saya setuju perempuan jadi karena tidak ada perbedaan. 2, saya tidak setuju perempuan jadi pemimpin karena sebut nanti amujuk bahasa Sunda mah pondok pondok lengkang misalkan dan lain sebagainya seperti itu. Kan kadang-kadang orang kali mah ngejawab nanti jujur saja katanya, atau misalnya suka ada yang menghina, membuli, perundungan dan lain sebagainya. Kan ibu budak mah nya kamari ibu si eta teh ka abdi teh nyarekan cenah kitu. Ya si eta sok ngahina. Nah itu survei karakternya namanya. Jadi hanya memotret apa yang terjadi di sekolah tersebut. Makanya ketika siswa yang harus mengikuti asesmen tersebut tidak seluruh siswa, hanya sampel sampai 30 orang. Kemarin siswa 5 di bawah 30
ya sama sadayana di bawah 30. Kalau siswanya di atas 30 dalam satu rombel tersebut, misalnya dalam bukan satu rombel, satu kelas, satu tingkatan, misalnya kelas 5 yang 20, tapi tetap sampel hanya 30 orang. Nah, dari AMBK tersebut hasilnya nanti dituangkan dalam rapor pendidikan, dan rapor pendidikan di sana dimuat berapa nilai yang satuan pendidikan tersebut peroleh. Jadi di sana dilihat, oh numerasinya berapa, literasinya berapa, karakternya berapa, lingkungan belajarnya berapa, itu ada di rapor pendidikan. Tapi ini lanjut saja. Iya. Ya, untuk nanti caranya bagaimana untuk mengunduh rapor pendidikan, itu rapor pendidikan bisa diunduh dengan belajar ini, itu tugasnya Ibu Nengsi. Kumaha carana tadinya. Saya cuma paparan aja sementara. Nah, dalam rapor yang tadi yang ketiga atau 4, slide 4. Nah, jadi yang ada dalam rapor pendidikan itu, kalau dulu yang belum disempurnakan, di dalamnya tidak ada tindak lanjut. Kalau yang sekarang, kalau dibuka, pas dibuka sudah ada program tindak lanjut. Di dalamnya tindak lanjut itu memudahkan kita, kepala sekolah, operator, dan bendahara untuk merinci, menganalisis apa sih yang kurangnya gitu ya. Nah, yang kurang di sekolah orang teh gitu ya. Nah, karena dari rapor pendidikan itu nanti akan berdampingan langsung dengan perencanaan berbasis data. Kalau dulu kita merencanakan keuangan atau merencanakan atau memprogramkan, menganggarkan keuangan sekolah itu yang datangnya dari pos. Nah, mereka butuh orang di sekolah. Kalau dulu, kebutuhan kita di sekolah itu apa saja? Misalnya kita biasanya bermusyawarah antara kepala sekolah, guru, dan komite mencari tahu apa sih kekurangan di sekolah kita yang ayeuna bade meser naon, kan biasanya seperti itu kalau dulu. Nah, sekarang itu juga tidak salah, tapi sekarang harus berbasis data. Jadi kita menganggarkan keuangan sekolah itu harus berdasarkan data yang valid. Kamu tipaina, nah pada meriogekeun eta, nah pada dipesarkan karena meja, misalnya meja murid. Nah itu natos saya sabaraji bangku anu diperiogekeun, berapa bangku yang rusak, berapa bangku yang masih bagus. Nah paling data seputar itu gitunya. Tapi sekarang ada data langsung berbasis data, yaitu dari rapor pendidikan. Kita cek mana yang paling rendah di rapor pendidikan itu, levelnya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang merah itu yang sangat kurang sekali gitunya. Nah, dari sana kita langsung membuat perencanaan. Oh, mukirang teh SD abdi teh ayeuna literasinya. Nah, kalau dulu ketika saya pelatihan BIMTEK di Garut bulan Agustus, nah kita harus cari sendiri. Nah, ya kakirangan nanti, oh iya numerasi atau literasi yang paling kurang. Apa yang akan kita lakukan agar literasi di SD saya meningkat di tahun yang akan datang? Nah, caranya kalau dulu kita karena 2 orang badanten. Oh, Bu, urang mah aya nama pemanfaatan, misalnya kalau pemanfaatan perpustakaan digital, senang si anu sekolah penggerak wajib membeli perpustakaan digital 25 juta. Alhamdulillah sekolah sing terima dugi ka ira acan biasa dianggo, acan dikabuka, margi eta siswa harus punya gadget, kemudian tempat nasinya, ya mana borora atau geningannya, pokoknya sing terima 25 juta can kaanggo weh tak artos nate gitunya. Artos perpustakaan digital anu hargana mahal teh gitunya. Cacat video pembelajaran oge anu hargana 15 juta teu acan deui ka eta teh gitunya. Maka anu manual heula we nya. Nah, kita manfaatkan apa misalnya? Nah, untuk literasi kita manfaatkan saja perpustakaan yang ada di sekolah. Kemudian apa lagi? Nah, kita mencari tahu sendiri. Kumaha mun kira bukuna? Kita baru rencanakan membeli buku. Nah, jadi kapungkur masih kita kedah milah gitu ya untuk perencanaan berbasis data. Sekarang di rapor pendidikan yang sekarang itu Bapak Ibu tinggal klik unduh, sudah tersedia perencanaan untuk benahinya gitu ya. Selanjutnya ini rapor pendidikan. Nah, jadi ini rapor
rapor pendidikan yang nanti akan terlihat. Pertama ada kemampuan literasi, yaitu mencapai kompetensi minimum. Nah, kemampuan literasi ada hijau, pink. Oh iya. Oh iya. Salah wae. Apa harus angkat ya? Harus di apa? Harus. Kalau mencapai ada yang di bawah kompetensi minimum, ada yang berkembang, itu nilai-nilainya ada nanti di rapor pendidikan masing-masing. Selanjutnya. Ya ini iklim keamanan atau langsung we karena contoh rapor pendidikan biar cepat. Yang di atas paling luhur. Anu seperti tambah biasa. Di dokumen rapor. Ya, dokumen. Nah, berapa benar? Rekomendasi rapor pendidikan satuan pendidikan. Nah, hanya. Rapor pendidikan oh mama mau koren deh ya saya biar dia nak cabut oke sekarang kepala paling kita download aja nak kan maca ke nah ini contoh rapor pendidikan banyak. Nah di sana ada kemampuan literasi 1,96 untuk satuan pendidikan serupa, jadi tinggalkan ya tempat yang ini satuan pendidikan serupa nilai rata-rata kabupaten, ini nilai rata-rata provinsi. Untuk tingkat nasionalnya 1,58 berarti sudah mencapai KKM. Namun KKM no SD Parendita SDN 2 Mekar Mukti berarti sudah mencapai KKM 1,96. Dia lebih tinggi daripada nilai rata-rata provinsi, kabupaten dan nasional. Kemudian, nah dulu untuk mencari PBD untuk dianggarkan kepada Arkas keuangan kita harus cari yang paling rendah. Nilai misalnya di sini komponen apa yang paling rendah dilihat, yang misalnya yang di sini ada yang perlu intervensi khusus. Kemudian ini, tapi kalau di, nah itu yang perlu dikembangkan. Nah itu harus ditingkatkan. Jadi kita mencari dulu untuk menganggarkan di Arkas itu lebih dahulu mencari tahu kekurangan mana yang akan kita benahi. Karena di nantinya ada benahi, ada kita setelah dibenahi setelah kita yang pertama kita telaah, kemudian dibenahi, dan yang ketiganya diarkaskan, begitu dianggarkan yang ketiganya. Ya, jadi untuk Arkas itu sekarang membuat anggaran sekolah itu harus dilihat lebih dahulu dari rapor pendidikan. Kalau dulu mah simkuring waktu bimtek, jadi itu ditelaah dulu gitu. Karena kalau sekarang sudah ada tindak lanjut programnya di rapor pendidikan di online. Ya, rapor pendidikan. Nah, itu di bawah rapor pendidikan. Ya. Nah, jadi kalau dulu tidak ada program
klik teh. Nah, aya unduh rapor pendidikan, kemudian ada unduh rekomendasi. Nah, jadi ganti lagi nama. Oh, kekurangannya ini rekomendasi perencanaan berbasis data itu yang akan kita laksanakan, akan kita benahi nanti di pembuatan anggarannya. Nah, di unduh rekomendasi PBD ini biasanya untuk literasi, kalau kurang literasi nanti di sana akan ada benahinya ini. Misalnya pemanfaatan gurunya harus lebih meningkat untuk menelaah PMM misalnya, nah seperti itu. Nah, ini untuk program yang sekarang ada tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu operator, Bapak Ibu bendahara hanya tinggal untuk rekomendasi PBD untuk benahinya. Nanti dari sana dilanjutkan ada setelah itu nanti ada untuk arkasnya gitu ya. Kembali ke itu nih, kembali ke workshop. Anu data ya. Bukan, workshop apa? Anu paling atas. Anu ini workshop. Iya, tabel dokumen. Terus rekomendasi PBD. Nah, jadi sekarang setelah diunduh PBD perencanaan berbasis data yang tadi sudah diunduh. Nah, ini seperti ini. Jadi terdapat 3 dokumen dan lain sebagainya. Ada nomor prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi. Jadi tempat prioritas itu yang harus terlebih dahulu kita laksanakan, kita pelajari itu prioritas, rekomendasi dan seluruh rekomendasi dari seluruh rapor pendidikan gitu ya. Nah, itu selanjutnya setelah itu ada di sini contohnya prioritas rekomendasi yang di bawah. Nah, itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ada identifikasi masalahnya mana yang kurang. Misalnya di sini, kemampuan numerasinya kata di sini di bawah kompetensi minimum. Jadi sekolah simpuri kalau sekolah di kemampuan numerasinya masih di bawah minimum. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya sebagian besar peserta didik dalam kategori dasar dan lanjut dan lain sebagainya, banyaknya di AUSMA. Kemudian kategori capaiannya tidak memiliki kategori capaian, rekomendasi programnya. Nah, rekomendasi program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, misalnya pertama pemanfaatan platform Merdeka Mengajar untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi. Ini benahi 1. Jadi ketika numerasinya kurang itu bukan salah siswa, tapi salah salah kepala sekolah dan guru. Mungkin kepala sekolah sanajan tengah ada kepala sekolah yang tengah jalan yang mau sini salah guru. Nah, tidak seperti itu juga. Mungkin kepala sekolahnya tidak memberikan motivasi secara terus menerus. Mungkin kepala sekolahnya tidak memberikan sarana prasarana yang tepat misalnya, atau misalnya dan lain sebagainya. Bisa kita cari apa masalahnya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ada yang namanya kudu diklatoi keluar. Ada platform Merdeka Mengajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas kompetensi masing-masing. Dina eta teh pan aya video inspiratif, aya video banyak sekali lah cara Dina PMMT yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari. Oh, kita belum mengerti tentang rumus misalnya kubus. Yang cara mudahnya di sana teh banyak yang mengirimkan bukti-buktinya yang memberikan atau yang share, yang berbagi dari sekolah-sekolah dan guru-guru lain. Nah, bisa kita ambil, bisa kita cari. Nah, PMM adalah salah satu proyek atau salah satu platform yang sangat bermanfaat untuk sekolah, untuk guru terutama gitu ya. Nanti di sana kalau kita kurang mengerti bisa cari di sana. Kita memang saya apalagi dengan ada komunitas-komunitas belajar. Selanjutnya penguatan pembelajaran numerasi dengan menggunakan modul numerasi berbasis tema dan sumber lainnya di luar platform Merdeka Mengajar. Nah, berani 2, ketika guru kepala sekolah sudah mempelajari teknis-teknis, trik-trik, misalnya cara mengajar yang benar atau misalnya punya rumus-rumus yang tepat. Nah, kita kemudian penguatan numerasi dengan kita buat modulnya, kita misalnya modifikasi modul orang lain, kita sampaikan trik ini yang sesuai dengan anak kita. Nah, itu jadi sebenarnya ini yang pertama dibenahi adalah kompetensi kepala sekolah dan gurunya. Baru nanti ke bawahnya kita
kumaha urang konten mau nerangkeun anak nah itu. Nah ini nanti di sana ada lagi untuk mendukung ini biayanya sabarahaeun naon wae kedah digaleun naon wae kedah dianggarkeun. Nah itu untuk berhubungan dengan Arkas. Jadi PBD ini adalah untuk basisnya, dasarnya untuk menentukan anggaran sekolah di tahun yang akan datang. Karena kemarin kita dipilih harusnya November sudah laporan kedah namanya tentang ini filmnya tentang perencanaan berbasis data itu. Tapi karena ya begitulah satu dan lain hal, jadi agak terbengkalai. Ya, masih banyak di Garut masih ada beberapa belas sekolah lah yang masih belum melaksanakan PBD. Nah ini diantaranya rapor pendidikan adalah dasar untuk menentukan anggaran sekolah, gitunya anggaran sekolah yang akan datang. Jadi tidak cuma urang mah kurangna ieu, urang mah meureun anu butuh teh ieu, gitunya. Jadi harus ada dasar-dasarnya dulu. Apakah bisa dari luar itu? Tapi kita bisa sangkukan kumaha cenah daerah bade misalnya bade membeli meja ya ada sama karena itu juga sana ada di sana bisa kita cantumkan. Hanya ketika ditanya dari mana dasarnya, ini saya punya rapor pendidikan, ini sudah saya identifikasi, sudah saya cari akar masalahnya, dan ini yang akan saya benahi. Nah ini adalah nanti anggaran biayanya, gitunya. Dan tentu ya teh kanggo menentukan Arkas tahun 2023 kita buat dari rapor pendidikan. Nah, nanti mungkin teknisnya sama Bu Nengsi kumaha tah carana naon-naonan eta mah bagian Bu Nengsi biasa antara itu mah. Nah, itu Bapak Ibu semuanya. Jadi sepintas sebenarnya ada PBD teh simpulnya latihanana 4 hari. Waktu di PEP dulu di PEP di mana? Oh ya di SMP. Waktu di SMP itu 4 hari. Oh 3 hari. Kalau disampaikan cuma 1 atau 2 jam, yang penting insya Allah Bapak Ibu Kepala Sekolah mengerti, dibantu oleh para OPS yang sangat hebat gitunya. Dan kepala sekolahnya tanpa dibantu OPS mah lenang liar gitu. Dan ditambah lagi dengan bendahara, apalagi nanti di sekolah dirembukan bersama-sama, insya Allah akan menghasilkan sebuah anggaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita dan sesuai dengan data yang valid yang kita peroleh. Nah itu rapor pendidikan untuk menjadi acuan bagi setiap sekolah untuk menentukan kelanjutan dari keberlangsungan satuan pendidikan tersebut. Nanti yang selanjutnya akan disampaikan Bu Nengsi. Jadi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang kahartos henteu ya teh. Kahartos henteu ya. Nu penting mah Bapak Ibu guru mah mengenal weh gitu. Jantan aya nama anggaran Arkas teh henteu kahoyong gitu nya. Aya kukuman nu penting alus weh gitu nya Arkas teh. Kadang Arkas teh nu penting mah ti kamana kumaha eta tanggung jawab OPS gowe teh apa nanangge gitu nya. Yang penting gitu. Nah, sekarang ternyata Bapak dan Ibu guru tahu untuk menganggarkan bos itu, menganggarkan keperluan sekolah itu, ternyata sekarang harus ada data yang valid, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu rapor pendidikan. Rapor pendidikan di mana asalnya? Tina ANBK, hasil dari siswa dan guru. Saya siswa guru, sareng guru opat orang kamari sosial khususnya atau survei lingkungan, sareng survei kata atau orang geringan simpul 5 hari teh ngabring di Mekar Mukti teh ka Erpa ngabring ka Selakawi. Tak itu ada simpul ini ada SD simpul mah tukang ubrang ngabring. Aya PMM breng ngabring gitu nya sasakola teh ngabring. Di mana we nyampol dari juru dina lantai itunya tidak ya dinyamannya. Jadi sebenarnya kita sebagai guru untuk sekarang tidak perlu kurang tepat lah kalau nah acan mundur PMM ada bimah teu aya sinyal. Nah misalnya gitunya ada bimah teu gaduh sinyal, teu aya sinyal. Nah sebenarnya itu sudah lagu lama lah disebatkeun teh, karena guru yang baik atau siapapun yang ingin maju bukan cari alasan tapi cari cara, cari solusi. Kumaha abi teu aya sinyal nya di Mekarbukti ayeuna geus usum aktivasi, harus aktivasi belajar di alasan teh teu aya sinyal. Simpul mah ngabring we sadayana ka Selawi, ngabring ngalut teh ditu tehnya silih
misalnya anu kirang sehat sampai kos paham kirang sehat siling keneng gitunya agak leut kaselawi ngalut. Nah misalnya harus jum satu sekolah singkul mah ngalut nyempol kayak di bumi batur gitunya, di bumi batur teh paranti nyempol teh gitunya, paranti interantan gitu teh gitunya usum kamari harus mengunduh ini bring kaselawi gitu kalau makan bukti mah serebung bring nak bung ya serebung bring lah gitunya kayak itu kada ngabring tak gitu selah SDN satu mekar muktimanya sering ngabring kayak itu ke dia. Nah kemudian untuk selama PSPG kok bisa cenah anu tegarusinya biasa jantan PSP dan anu PSP na tes seleksina dan kepala sekolah pas di tegarusinya ya simpuling anu etan anu seleksina alhamdulillah tadina coba-coba ternyata orang Jakarta mah keterangan entah ya sinyal kumargi geus sianana di sinyal ternyata kumaha waktu jum selama waktu kamari PKP selama hampir 1 bulan lebih anggota guru-guru PKP teh mau ditambahin kaselawi kasimkuring gitunya nanggut bumi batur kanggo jum besok dinten enjing kedah PMO jam 8 dinten enjing teh din minggon kamari loka karya di 2 minggon kapengker loka karya pembelajaran 1 dinten minggu Jumat Sabtu kamari loka karya pembelajaran 2 enjing PMO jam 8 dinten Jumat teh panginten tos angkat deui dinten Sabtu loka karya 3 orientasi. Alhamdulillah sim kuy mah seueur artos unggal diu gagarutan hotelan we pokona mah teu enak kumaha Bu kulem di hotel tuang di restoran pilih sendiri loka karya di hotel wah unggal minggu kitu teh seueur artos masakan sim kuring mah nya di sakola teh gitu nya sami ka koneksi sampai ka dinten naon ti payung doga fasilitator ingin membuktikan cenah ibu teh untuk aya sinyal bapak teh jadi bingung cenah laporan ka BPGP di ibu teh tidak ada sinyal tapi kenapa ketika ketika Jum PKP nah hadir wae berarti ngebohong kasihnya jadi dibungkuskan kayaknya gitu dibungkuskan tadi itu kemarin sampai sama gribna sampai kasus bunci di tiangan pus RT gitunya kemarin saya eta mah ya serba-serbi ketika kita kedatangan fasilitator. Nah Bapak Ibu semuanya itu hanya sedikit sekilas saja tentang rapor pendidikan karena insya Allah seluruh operator sekolah dan Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengunduh semuanya, sudah melihat sendiri bagaimana pencapaian dari satuan pendidikannya masing-masing. Hanya mungkin yang belum sempat diunduh lagi sekarang membuka lagi rapor pendidikan ada lebihnya sekarang ada tindak lanjut yang memudahkan kita untuk mencari masalah, mengidentifikasi untuk refleksi dan benahi. Nah itu jadi itu ada memudahkan. Nanti di bawahnya juga ada arkasnya, itu tehnya ada arkasnya di dinya teh. Jadi terus agak dipermudah lah. Jadi tidak kita mencari, tinggal unduh, sesuaikan, mau ditambahkan atau dikurangi hanya itu saja. Sedangkan ini adalah sudah diidentifikasi oleh orang-orang Kemendikbud. Jadi tidak lepas merinya saat itu, tapi kita lebih disesuaikan kembali saja dengan sekolah atau dengan satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu semuanya, ada yang ingin ditanyakan? Bingung semuanya sama gitunya biasa. Alhamdulillah bingung mah penginten masih sedikit lah ada sedikit gambaran saja karena nanti semuanya ini akan dikerjakan oleh Bapak Ibu kepala sekolah beserta operator sekolahnya. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila paparannya kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Ilmunya hanya itulah, hanya sepintas saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita lanjutkan saja dengan paparan selanjutnya tentang teknis rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data oleh Ibu Nexi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.